Dan pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk menuju ke rekan Faisal Rinaldi yang saat ini berada di TKP di Pondok Pesantren Sidoarjo, Jawa Timur. Faisal, bagaimana kondisi evakuasi yang saat ini masih berlangsung? Bisa Anda ceritakan? Baik Rendra, hingga pukul 2 siang ini proses evakuasi dari reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Khuzani saat ini memang masih berlangsung. Kami ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana situasinya saat ini, yang memang di belakang kami adalah proses evakuasi di TKP ini. Nah, untuk posisinya Rendra dan juga pemirsa, saat ini kami mengabarkan di lokasi yang kurang lebih sejauh atau jaraknya 50 meter dari lokasi kejadian, di mana saat ini memang sedang disterilkan. Jadi kami di sini awak media bersama dengan media lain ini tidak diperkenankan untuk mendekat karena dengan alasan keamanan. Untuk proses evakuasinya saat ini Rendra, saya walaupun tidak bisa melihat bagaimana proses evakuasi, namun terdengar suara alat berat dari eskavator yang terus mengangkut bebatuan yang menimbun sejumlah korban yang hingga saat ini masih hilang dan juga belum ditemukan. Ini yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda, Rendra dan juga pemirsa, yang berwarna hijau. Ini adalah salah satu alat berat yang baru didatangkan untuk hari ini. Ini adalah eskavator breaker yang digunakan untuk memecah bebatuan yang besar agar mempermudah para petugas dari SAR gabungan untuk bisa mengangkut bebatuan yang berada di lokasi kejadian. Rendra dan juga pemirsa, hingga pukul atau hingga saat ini kami mengabarkan total korban ataupun jenazah yang saat ini sudah ditemukan ada berjumlah 4 orang. Jenazah terakhir tadi ditemukan sekitar pukul 11:34 waktu Indonesia Barat, yang saat ini seluruh jenazah, keempat jenazah sudah dibawa seluruhnya ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim yang berada di Surabaya untuk diidentifikasi lebih lanjut. Dan total, Rendra dan juga pemirsa, hingga hari ini, hingga saat kami ingin mengabarkan bahwa untuk total korban yang meninggal dunia ada sekitar 9 orang. Dan untuk korban atau jenazah yang hingga saat ini masih hilang dan juga belum ditemukan, yang dimana proses pencarian yang masih berlangsung, Rendra, saat ini ada berjumlah sekitar 54 orang, dimana petugas atau dari tim SAR gabungan masih terus berusaha melakukan proses evakuasi ini dengan sangat hati-hati dan juga mengutamakan keamanan dari para petugas dan juga tentunya dari korban yang berada di dalam. Rendra dan juga pemirsa, ini merupakan hari kedua di mana sejumlah alat besar ini diterjunkan untuk proses evakuasi ini, setelah sebelumnya memang petugas atau tim SAR gabungan ini menyatakan sudah tidak terdeteksi lagi tanda-tanda kehidupan di sekitaran reruntuhan bangunan ini. Rendra dan juga pemirsa, pihak dari kepolisian juga saat ini masih terus mengimbau kepada para keluarga yang merasa anggota keluarganya atau lebih tepatnya anaknya yang hingga saat ini masih belum ditemukan untuk bisa membawa sejumlah data milik korban ataupun barang-barang milik korban untuk bisa dibawa ke pos antemortem untuk nantinya bisa dicocokkan dengan beberapa jenazah yang baru saja ditemukan. Karena beberapa barang ini, Rendra, dikatakan oleh pihak kepolisian atau lebih tepatnya dari Bitokes Polda Jawa Timur, beberapa barang milik korban ini bisa membantu atau bisa setidaknya mempermudah proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya. Kemudian dapat kami informasikan pula, Rendra dan juga pemirsa, nantinya seluruh jenazah yang ditemukan dari tempat kami mengabarkan saat ini atau tepatnya di lokasi kejadian, seluruh jenazah saat ini nanti akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya untuk diidentifikasi lebih lanjut. Lalu kemudian nantinya untuk bisa dibawa atau setidaknya dikembalikan ke pihak keluarga. Kemudian Rendra dan juga pemirsa, bicara lagi terkait dengan proses evakuasi hari ini di hari kelima, kami mendapatkan informasi ada sekitar 15 titik yang menjadi atau titik yang dijadikan pencarian korban.
Nah, tadi informasinya ada 8 titik yang sudah disisir, yang ditemukan 4 jenazah yang tadi kami sudah sampaikan. Dari tadi pagi sudah ada 4 jenazah yang ditemukan dari 8 titik tersebut. Untuk saat ini total ada sekitar 3 titik lainnya yang masih terus dilakukan pencarian atau yang masih terus disisir oleh petugas dari tim SAR gabungan untuk bisa menemukan beberapa korban atau jumlah korban. Setidaknya ada 54 korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Para keluarga korban di sini, Rendra, juga masih menantikan informasi atau setidaknya kabar baik ditemukannya anak-anak mereka. Mengingat sudah 5 hari mereka di sini tidak pulang, menunggu kabar kembalinya anak-anak mereka, baik itu dalam keadaan selamat ataupun dalam keadaan meninggal dunia. Yang penting mereka bisa mengetahui keberadaan dari anak mereka. Demikian, Rendra, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi, informasi langsung dari TKP di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan pemirsa, tim SAR gabungan terus bekerja keras mengevakuasi korban runtuhnya musola Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Dan berikut kami tampilkan operasi penyelamatan salah satu santri yang tertimbun reruntuhan. Ke sini. Putra? Oh, enggak. Sorry. Wahyu, bisa lihat ke sini? Bisa, Pak. Oke. Coba kamu bergeser ke arah sini, bisa? Ke atas? Bisa? Oke ya. Berarti kamu nggak terjepit apa-apa ya? Enggak. Nggak terasa sakit apa-apa? Enggak. Oke. Cuma kepala ini, Pak, ada yang bocor, ada yang ini, tapi Ya, aman, Pak. tapi aman kan? Ya. Kondisimu baik-baik, Pak? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Untuk yang Putra tertimpa kaki sebelah kiri ya? Kalau kemarin kakiku, Pak, yang tertimpa. Sekarang masih sakit sih, tapi nggak seberapa. Tapi kan bisa bergerak? Bisa. Ya. Untuk Putra? Biasa tadi, Pak. Dua-duanya? Yang kanan bisa, Pak. Yang kanan bisa? Oh ya, kelihatan lututmu itu ya? Lutut saya jahitan, Pak. Oke. Yang satunya siapa? Latif. Siapa? Itu apa ini? Al-Fatih, Pak. Al-Fatih. Fatih ya? Iya, Pak, Fatih. Fatih? Kalau Fatih bisa dari situ, Pak. Di bawahmu? Itu ini kakiku, Pak. Kakiku ini ada Fatih, Pak. Oh, kakimu ada Fatih ya? Iya. Fatih? Apa kendalamu, Fatih? Apa? Yang terjepit apa, Fatih? Enggak, Pak, sama kayak aku, Pak. Gak ada yang terjepit tadi. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Aman kamu, Fatih? Oke. Tapi kalau jepit Fatih kayak ada orang, Pak. Tapi nggak tahu siapa, Pak. Fatih, sebelahmu siapa, Ti? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu kan, Pak. Nggak ada yang tahu sebelah Fatih. Kondisinya? Aman sih, yang tidur semua dua-duanya. Tidur dua-duanya? Iya. Oke. Fatih, Aman semuanya ya? aman. Oke, berarti total kamu di sini 5 orang? 4. 4? 4 atau 5? 4 atau 5? Agus sama Agus. Kan kalau di tempatku 3, Putra 4, Putra 1. Hafiz yang kita tahu. Gini. Sebelahnya Fatih itu ada berapa orang? Fatih. Aku soalnya tadi lihat, Pak. Lihat ada tuh. Ada jenis kelamin 2, Pak. Oke. Oke, terima kasih ya. Hah? Rosi? Ayo Rosi. Rosi yang jauh, Pak. Kalau Hafiz tuh beda pondok, Pak. Agus? Agus kayaknya sama ini, Pak. Sama siapa ini? Berarti jauh di sebelah sana? Iya. Berarti di sebelah barat sana ya? Di ujung kakimu jauh sana ya? Iya. Rosi posisinya. Berarti yang bisa minum ini cuma 3 orang? Iya, Pak. Oke. Sebelahnya Fatih nggak bisa minum? Siapa tuh yang suara? Siapa suara? Yang suara siapa itu? Namanya siapa namanya? Rosi, gedar-gedar pelan-pelan, Rosi. Ini pelan-pelan aja. Jauh kan Rosi, Pak, suaranya nggak sampai. Oke, Rosi berada jauh dari kakimu ya? Iya, Pak. Oke. Nanti kalau tanyakan juga ya, kendalanya Rosi apa ya? Rosi. Nggak muat dia. Saya ada halang ini, Pak. Ini besi-besi ini, Pak. Oke, ya itu besi plafon itu. Ya. Oke, tenang ya. Halang sama ini, ya, Pak.
Oke, baik. Terima kasih ya. Pak, aku kalau takut jatuhin, ada batu besar di sebelah. Di mana? Breaking News TV masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.